Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aliksan, NIM 1011910059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau mempresentasikan hasil dari jawaban saya mengenai UAS pemasaran yang diberikan atau didoseni oleh Bapak Aditya Narendra Wardana. Langsung saja, tidak lama-lama. Yang pertama, yaitu soal pertama. Menurut Anda, bagaimana caranya WISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan A. Setting produk strategi. Apa alasannya? Menurut saya, jika WISI ingin menjual produk pendidikan dengan menggunakan setting produk strategi, harus melihat 5 aspek ini. Apa alasannya? Karena menurut saya secara tidak langsung 5 aspek ini adalah SOP, atau jika dijalankan insya Allah akan berjalan mulus. Yang pertama yaitu manfaat inti atau core benefit. Misal, seorang mahasiswa ingin mencari ilmu, pengalaman, dan tempat, maka WISI sebagai universitas harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. Yang kedua yaitu produk dasar. WISI harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Dengan demikian, WISI meliputi tempat belajar, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu produk yang diharapkan atau expected product. WISI harus menyiapkan produk yang diharapkan, yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan mahasiswa ketika mereka kuliah. Contoh, mahasiswa mengharapkan tempat belajar yang bersih, yang nyaman, yang asik, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu produk yang ditingkatkan atau augmented product. WISI harus menyiapkan produk yang ditingkatkan yang melampaui harapan, misal menyediakan beasiswa bagi orang yang berprestasi atau kurang mampu, terus menyediakan tempat atau wadah bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi atau bakat agar mereka bisa mengembangkannya. Untuk yang terakhir yaitu calon produk atau potensial produk. Disinilah WISI mencari berbagai cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan tawarannya. Contoh, di era ketika mahasiswa menuntut biaya kuliah yang murah kalau bisa tanpa dibungut biaya speser pun, WISI yang notabene aperti BUMN melakukan kerjasama dengan BUMN untuk menyediakan beasiswa full tanpa biaya speser pun bagi mahasiswa yang berprestasi. Untuk yang B, menurut Anda bagaimana caranya WISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan design and strategy service? Untuk strategi service sendiri menurut saya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh WISI dalam strategi service ini. Yang pertama itu strategic service assessment. Situasi kuliah sekarang bagaimana? Service yang lagi jalan emang bagaimana? Sampai harus ada service baru. Assessment dari kebutuhan mahasiswa dan service banding dari saingan-saingan lain. Contoh, sekarang kan lagi maraknya kuliah sambil kerja. Jadi itu bisa dilihat oleh WISI sebagai pasar baru. Yang kedua yaitu service strategy definition. Hasil dari asesmen di atas baru dibuatkan semacam goal-goal yang harus dipenuhi agar objektif terpenuhi atau service baru kita running well. Jadi setelah melihat adanya tren-tren kerja sambil kuliah, maka WISI harus melihat, oh di situ ada peluang. Langsung melakukan rapat dengan atasan-atasan atau jajaran-jajaran agar membuat kelas sore untuk para pekerja. Yang ketiga itu service strategi execution. Gimana caranya supaya goal-goal di atas tercapai? Inisiasi apa aja yang harus dilakukan? Plan. Nah, jadi setelah kalau sudah fix langsung dieksekusi. Jadi langsung menerapkan kelas sore. Kan sekarang sudah ada. Kalau di tahun ajaran saya belum. Tahun ajaran 2019-2020. Kalau sekarang 2020-2021 sudah ada kelas sore di UISI. Untuk desain service sendiri menurut saya WISI harus memperhatikan aspek berikut, yaitu manajemen katalog layanan, manajemen tingkat layanan, manajemen kapasitas, koordinasi desain, manajemen ketersediaan, IT manajemen kelangsungan pelayanan, manajemen keamanan informasi, dan yang terakhir yaitu manajemen pemasok. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana developing pricing strategic yang harus dilakukan WISI bila Anda adalah manajer pemasaran kampus. Jika saya adalah manajer pemasaran kampus, maka saya akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
sebelum mengembangkan strategi harga, yaitu yang pertama memilih tujuan penetapan harga bagaimana, yang kedua yaitu menentukan permintaan bagaimana, tiga memperkirakan biaya berapa, yang keempat menganalisa biaya, harga dan tawaran pesaing bagaimana, yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga berapa, bagaimana, dan memilih harga akhir, kesepakatan yang berakhir jatuh di harga berapa. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana designing and managing integrated marketing channel yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran UIC. Jika saya sebagai manajer pemasaran UIC, maka saya akan merencanakan dua strategi untuk designing and managing integrated marketing channels, yaitu yang pertama strategi dorong atau push strategi, menggunakan tenaga penjual, uang promosi dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Yang kedua yaitu strategi tarik, pull strategy. Produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Untuk soal yang keempat yaitu bagaimana designing and managing integrated marketing communication UIC seharusnya berdasarkan pengamatan Anda. Menurut pengamatan saya, seharusnya UIC memaksimalkan cara ini agar designing and managing integrated marketing communication bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama yaitu iklan. Secara umum, iklan merupakan suatu bentuk komunikasi non-personal yang menyampaikan informasi berbayar sesuai keinginan dari institusi atau sponsor tertentu melalui media massa yang bertujuan mempengaruhi atau mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua yaitu personal selling, komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Untuk yang ketiga yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu direct marketing. Direct marketing adalah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Yang kelima yaitu public relation. Public relation yaitu sistem manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menekankan pada suatu hubungan baik secara internal antar anggota dalam perusahaan atau organisasi maupun eksternal dengan pihak luar perusahaan atau organisasi, misalnya masyarakat. Untuk yang keenam yaitu publisitas. Publisitas merupakan keterangan tentang suatu produk tertentu yang disebutkan dalam bentuk berita. Hal mana merupakan keuntungan karena dalam pelaksananya tidak dibayar oleh berita, tidak dibayar oleh sponsor. Dengan demikian, publisitas mempunyai potensi untuk mendorong penjualan. Untuk yang ketujuh yaitu event sponsorship. Event sponsorship merupakan salah satu elemen yang terkait dengan beberapa elemen bauran promosi lainnya. Yang ke-8 yaitu viral marketing. Yaitu viral marketing adalah strategi dan proses penyebaran pesan elektronik yang menjadi saluran untuk mengkomunikasikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas dan berkembang. Untuk soal yang kelima yaitu bagaimana managing personal communication, direct and database marketing, dan personal selling yang harus dilakukan pihak UIC. Untuk direct yaitu memasarkannya dan mempromosikannya semaksimal mungkin secara langsung dengan cara mempostingnya lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Untuk database marketing sendiri, database yang dilakukan seperti membangun atau menjalin kerjasama untuk bertransaksi dan membangun hubungan dengan mahasiswa baru. Contohnya, menjalin hubungan dengan vendor-vendor guna mencari calon mahasiswa baru, mengumpulkan informasi, dan untuk tempat magang. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang dicari. Untuk yang ketiga yaitu personal selling, mengumumkan informasi seputar UIC secara langsung atau bisa tatap muka tanpa adanya pihak ketiga. Ini untuk konten TikTok saya. Yang pertama yaitu ekspektasi vs realita.
Mengapa saya membuat video ini? Karena saya ingin melihatkan kepada orang-orang tentang kuliah online yang menurut mereka kuliah online itu cuma hanya senang-senang saja, cuma hanya laya-laya, tidur-tiduran, rebahan-rebahan, liburan, padahal banyak tugas yang menunggu. Dan tugas itu pun bukan sepenuhnya negatif karena ada positifnya. Contohnya, kita bisa memanajemen waktu, kapan kita bisa bermain, kapan kita bisa mengerjakan tugas. Begitu. Untuk yang kedua yaitu rutinitas kuliah. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena saya ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa kuliah itu bukan cuma cari ilmu saja, atau banyak orang yang berpikiran bahwa kuliah itu cari pacar atau mejeng atau gengsi atau gimana. Dan saya ingin melihatkan bahwa inilah suasana kuliah. Dan jadi saya ingin meracuni atau merasuki kepada orang-orang yang awalnya tidak mau kuliah atau tidak kuliah agar bisa kuliah, karena di kuliah itu asik banget. Untuk yang ketiga yaitu konten saya University Check. Saya mau mengenalkan kepada follower saya atau teman-teman saya atau semua orang yang melihat saya bahwa inilah kuliah saya, universitas saya. Saya sengaja menyelipkan sedikit potongan-potongan ikonik dari WISI agar mereka yang penasaran bisa langsung cek di website tentang Universitas Internasional Semen Indonesia. Untuk yang keempat yaitu realita kuliah online. Kenapa saya membuat ini? Karena ya balik seperti yang pertama tadi, bahwa kuliah online itu bukan cuma rebahan atau senang-senang atau liburan terus nggak pernah kuliah, padahal tidak, banyak tugas yang menunggunya. Dan tugas juga tidak sepenuhnya negatif ya, ada positifnya. Dan saya juga sengaja menyelipkan logo WISI di sini agar mereka yang melihat konten saya bisa mencerna atau melihat secara jeli di mana sih kuliah orang ini, agar bisa melihat itu lambang WISI dan bisa men-searchingnya di Google. Untuk yang tipe ini yang kelima yaitu dream job. Kenapa saya membuat konten ini? Karena saya ingin memberitahu kepada follower saya bahwa inilah dream job saya atau keinginan kerja saya. Dan secara tidak langsung saya juga mempromosikan manajemen, karena dream job saya ini sangat berhubungan, sangat kental sekali dengan prospek kerja dari jurusan manajemen. Untuk yang kelima yaitu daily activities. Kenapa saya membuat daily activities ini? Karena saya ingin memberitahu orang-orang bahwa inilah rutinitas saya hari-hari, bukan hanya tiduran saja, bukan hanya main-main saja, bukan hanya malas-malasan saja, karena saya juga kuliah ya, nugas, banyak tugas yang harus saya selesaikan. Di situ juga saya diajarkan bahwa ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan sebagai pemuda, khususnya sebagai laki-laki harus bisa tanggung jawab. Untuk yang ketujuh yaitu saya membuat konten introduction myself. Di samping saya ingin memperkenalkan diri saya kepada follower saya juga memperkenalkan di mana saya kuliah dan jurusan apa yang saya tempuh saat ini. Dan saya juga sengaja menyelipkan foto-foto dengan teman-teman UISI atau di tempat-tempat UISI agar mereka tahu di mana saya kuliah, di mana siapa teman saya dan siapa saja keluarga baru saya. Untuk yang terakhir yaitu realita kuliah manajemen. Kenapa saya membuat ini? Karena saya ingin memberitahukan kepada orang-orang yang ingin memilih jurusan manajemen karena ingin leye-leye atau karena tidak ada hitung-hitungannya. Oh tidak, kalian salah besar, karena di manajemen itu ada hitung-hitungannya. Jadi buat kalian yang memilih manajemen karena tidak ada hitung-hitungannya, coba kalian pikir-pikir lagi. Oke,
Itulah hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.